Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ika Panggihwayu Tias. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai pemerolehan bahasa dan landasan pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pemaparan, perkenankan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Iklimah Surya Fajira, kemudian ada Feviona Septianasti, Fitri Ramadhani, Misbahul Fajri, Nur Hamidah, dan Sri Supriyani. Pada kesempatan kali ini, terdapat 5 submateri yang akan dibahas oleh masing-masing dari anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa anak. Yang kedua, tahapan perkembangan pemerolehan bahasa anak. Ketiga, tahapan perkembangan kognitif anak. Dan keempat, landasan pembelajaran bahasa Indonesia. Serta yang terakhir, materi dan model pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian, pemerolehan, dan pembelajaran bahasa anak yang akan dipaparkan oleh Saudari Fitri Ramadhani. Pada Saudari dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran bahasa anak. Pemerolehan bahasa atau language acquisition adalah proses penguasaan bahasa ibu atau native language yang dilakukan oleh seorang individu secara natural. Sedangkan pembelajaran bahasa atau language learning adalah proses penguasaan bahasa yang terjadi dalam tataran formal, yakni belajar di kelas dan diajarkan oleh seorang guru. Pemerolehan bahasa merupakan proses perolehan bahasa yang berlangsung di bawah sadar atau di bawah ambang kesadaran. Huda menyatakan bahwa pemerolehan bahasa adalah proses alami di dalam diri seseorang untuk menguasai bahasa. Proses pemerolehan bahasa sangat rumit, walaupun anak sejak lahir sudah dibekali dengan potensi dasar berbahasa. Potensi dasar itu harus diberi rangsangan dan pengembangan melalui interaksi dan lingkungan sosial anak. Pengertian pemerolehan bahasa anak. Melalui proses pendidikan formal, pengajaran bahasa hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu, dengan acuan kurikulum yang telah diadakan dan disepakati bersama akan keberadaannya. Pembelajaran bahasa merupakan proses penguasaan bahasa melalui situasi dan kondisi yang sudah disengaja keberadaannya. Terima kasih Saudari Fitri atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai tahapan perkembangan pemerolehan bahasa anak yang akan dibacakan oleh Saudari Feviona Septianasti. Pada Saudari dipersilakan. Baik, saya akan membacakan tentang tahap perkembangan pemerolehan bahasa anak. Nah, di sini terdapat 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap meraban atau pralinguistik pertama. Pada tahap meraban pertama, selama bulan-bulan awal kehidupan dari bayi. Nah, mulai dari bayi-bayi menangis, mendengkur, mendenguk, menjerit, dan tertawa. Tahap ini disebut kata omong kosong. Nah, tahap ini disebut juga dengan kata tanpa makna. Awal tahap ini biasanya pada permulaan pertengahan kedua tahun pertama kehidupan. Nah, selanjutnya tahap kedua yaitu tahap holofrastik atau tahap linguistik. Pertama adalah
tahap satu kata yang mulai di sekitar usia 1 tahun. Nah, adapun tahap ketiga yaitu tahap ucapan-ucapan 2 kata. Tahap linguistik kedua biasanya mulai menjelang hari ulang tahun kedua. Nah, adapun tahap keempat yaitu tahap perkembangan tata bahasa. Tahap ini terjadi pada usia 2 tahun. Nah, adapun tahap kelima yaitu tahap tata bahasa menjelang dewasa. Tahap ini, anak-anak mulai dengan struktur-struktur tata bahasa yang lebih rumit. Tahap ini dimulai sejak anak umur 2-3 tahun. Terima kasih saudari. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi tahap perkembangan kognitif anak yang akan dibacakan oleh saudari Sri Supriyanti. Pada saudari dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkannya yaitu tahap 1 yaitu tahap sensori motor, yakni usia 0-2 tahun. Tahap ini bayi menggunakan kemampuan sensor dan geraknya untuk melakukan eksplorasi dan memperoleh pemahaman dari lingkungan sekitarnya. Tahap ini sering disebut tahap prasimbolik dan praverbal. Selanjutnya yaitu tahap kedua, tahap praperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Tahap ini, anak-anak sudah dapat menggunakan simbol-simbol konsep dan ide yang sudah dipahami dari tahap sebelumnya. Mereka sudah dapat merespon objek-objek dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya dengan sedikit lebih baik melalui pertimbangan. Selanjutnya yakni tahap ketiga, yaitu tahap operasional konkret, yakni usia 7-11 tahun. Tahap ini, anak-anak sudah mulai berpikir menggunakan logika, diterima akal atau tidak sebuah informasi yang akan disaringi melalui pemahamannya. Dan yang terakhir yaitu tahap keempat, tahap operasional, yakni usia 11 tahun ke atas. Tahap ini, anak sudah mulai memiliki kemampuan berpikir abstrak. Mereka dapat berpikir secara teoritis dan bernalar dari hipotesis-hipotesis sehingga konklusi-konklusi logis, mulai berpikir layaknya orang dewasa. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi keempat, yaitu mengenai landasan pembelajaran bahasa Indonesia yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang mana dalam hal ini landasannya terdapat 3, yaitu yang pertama ada landasan formal, yaitu landasan formal dalam meningkatkan kemampuan membaca di SD adalah kurikulum bahasa Indonesia. Kemudian landasan yang kedua ada landasan teoritik dan landasan konseptual yang merupakan sejumlah pendekatan yang melandasi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Dan yang terakhir ada landasan operasional, yang mana dalam hal ini dalam praktik pembelajaran bahasa Indonesia peranan buku teks sebagai salah satu sumber pembelajaran sangat penting. Di antara sumber pembelajaran lainnya, buku teks terkesan yang lebih dominan. Materi selanjutnya yaitu mengenai materi dan model pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah yang akan dibacakan oleh Saudari Nurhamidah. Pada saudari dipersilahkan. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai materi dan model pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Materi yang pertama, mendeskripsikan anggota tubuh. Contohnya adalah mendeskripsikan tubuh seperti kepala, mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Contohnya adalah seperti mulut. Mulut itu dideskripsikan secara untuk mencerna makanan dan memungkinkan untuk bernafas. Materi selanjutnya, yaitu mendeskripsikan benda, adalah menyebutkan ciri-ciri benda tersebut. Seperti gambar yang tertera pada layar, yang pertama adalah pensil. Deskripsi dari benda pensil adalah untuk menulis, mudah mendapatkannya, harganya murah, bisa beli di toko buku, dan warna-warni.
Kemudian tas, untuk menyimpan alat tulis berwarna ungu dan orange, mudah didapatkan di pasar dan mall, dan harganya ada yang mahal dan ada yang murah. Materi yang terakhir, yaitu menirukan bunyi bahasa. Menirukan bunyi gelas pecah contohnya, bunyinya adalah piar, seperti bunyi berikut ini. Kemudian menirukan suara kucing, bunyi miau atau meong, seperti bunyi berikut ini. Baiklah, itulah 3 dari materi yang diajarkan pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menunjukkan bagaimana cara mengajar pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah, yaitu dengan kami beri materi Mari Berlatih. Baik, untuk soal yang pertama adalah ayo tarik garis pada tempatnya anak-anak. Jadi kita akan mendeskripsikan anggota tubuh. Ada gambar, semuanya lihat gambarnya. Lihat Bu. Lihat Oke. Bu. Baik, pada gambar itu ada dahi. Dahi letaknya ada di mana? Coba sini, tunjuk Bu. sendiri. Ini Bu. Ya, benar, pintar semuanya. Kemudian Ibu contohkan satu soal ya. Mata letaknya ada di mana? Coba tunjuk anggota tubuhnya. Sini Bu. Ya, di sini. Sini. Bagus, Fiona. Nah, di sini anak letak dari mata kita. Kemudian Ibu mau coba menunjukkan di mana letaknya kaki pada gambar itu. Tarik garis sesuai dengan gambar ya. Oke Bu, kaki ya Bu. Iya, kaki. Yang ini. Oke. Benar apa tidak? Benar. Benar Bu. Benar, bagus. Coba Ibu mau Sutri untuk tunjuk mana pipi. Sini Bu. Di bawah mata Bu. Terus kalau di gambar letaknya di mana pipi? Coba tarik garisnya. Ya, pinter. Benar tidak? Benar Bu. Satu soal ya. Vio coba tarik dagu ke gambar yang sesuai ya. Ya Bu. Ini Bu dagu Bu. Ya, pinter. Benar apa tidak? Betul. Benar. Bagus. Berarti semuanya sudah tahu ya letak dari anggota tubuh kita. Kalau Bu. dahi tadi ada di mana? Sini Bu. Nah, sini. Ah, pintar. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Baiklah, materi selanjutnya. Ibu ada soal lagi ya. Tidak susah, tapi pasti kalian mengerti. Ayo menjawab bersama-sama. Gambar apa ini? Mata. Mata, Bu. Ya, Ada pintar. alis Coba. juga Bu. Ya, pinter Vio, betul, ada alisnya. Ada apa lagi? Ada bulu mata. Ya, pinter, ada bulu mata. Matanya di situ ada berapa? 2 Bu. Bu. 2.
siapa yang mau membantu Ibu untuk menjelaskan mata ini apa saja ciri-cirinya? Saya, Bu. Ya, Vio dulu ya, Iklima. Oke, Bu. Mata itu ada dua, Bu. Ada bola mata, ada bulu mata, sama ada kelopak mata. Iya, mata fungsinya apa, Vio? Untuk melihat, Bu. Betul apa tidak? Betul, Bu. Betul. Oke. Jawaban Vio udah benar. Coba kita lihat jawabannya ya. Baik. Mata itu panca indera. Gunanya untuk Melihat. melihat. Betul. Lalu memberikan reaksi pada cahaya. Kemudian mengirim informasi pada otak. Gambar selanjutnya. Ada hewan di sini. Hewan apa ini? Ayam. 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 Gimana bunyinya? Dia bisa bantu Ibu untuk mempraktekkan bunyinya. Saya, Bu. Kukuruyuk, Bu. Ya, betul kukuruyuk. Ayo kita dengarkan bunyi ayam bersama-sama ya. Nah, itu bunyi ayam. Ayam apa kira-kira? Ayam jago. Ya, pinter Vio. Jadi, ini gambar ayam, suara ayam itu kukuruyuk. Pinter semuanya. Selanjutnya. Nah, ini soal terakhir ya. Kita jawab bersama-sama. Gambar apa ini? Jelaskan. Ada yang tahu ini gambar apa? Sepatu, Bu. Ya, gambar sepatu. Ada yang bisa bantu Ibu untuk jelaskan sepatu ini bentuknya apa, warnanya apa, ada berapa? Saya. Ya, coba Iklima. Warnanya hitam dan ada putihnya, Bu. Ya, sepatu biasanya dipakai di mana? Di kaki, Bu. Ya, betul Vio, di kaki. Gunanya untuk, ada yang tahu? Untuk Untuk berjalan. menjaga kaki, Bu. Jangan luka, Bu. Iya, untuk berjalan, untuk menjaga kaki kita atau melindungi kaki kita agar tidak terluka. Jadi kalau ada beling, dia pakai sepatu, belingnya nggak nancap ke kaki. Oke, kita lihat apa benar nih jawaban kita. Ya, ternyata jawaban kita benar. Jumlahnya ada 2 atau sepasang. Berwarna-warni, ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Kalau di rumah kalian sepatunya warna apa? Warna pink, Bu. Warna Ya, pink. putih, Bu. Putih, bagus. Kemudian sepatu itu dipakai di kaki. Yang tadi seperti Vio katakan, melindungi kaki. Terus mudah didapatkan, ada di mall, ada di pasar, dan harganya ada yang mahal dan ada yang murah. Nah, itulah materi pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dipelajari di rumah, diulang pelajarannya. Ibu akhiri, bye-bye. Bye-bye, Ibu. Bye-bye, Bu. Nah, itu dia teman-teman pemaparan dari teman-teman kelompok 3.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.